Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Septianasari, kuliah di Universitas Hamzanwadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Prodi Ekonomi, mata kuliah Kewirausahaan Dr. Muhammad Fahrul Razi SEME. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ide bisnis. Seperti apa sih ide bisnis itu? Mari kita lihat. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian dari ide bisnis. Pengertian dari ide bisnis itu adalah respon seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi di masyarakat atau memenuhi kebutuhan yang diinginkan di sebuah lingkungan masyarakat, pasar, komunitas, dan lain-lain. Menurut Fahrul Razi tahun 2017 halaman 22. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana memilih ide bisnis yang baik. Yang pertama, caranya adalah memastikan ide bisnis yang jelas yang hendak Anda jalankan. Maksudnya di sini adalah ide bisnis yang telah Anda tentukan untuk memulai suatu ide bisnis itu harus jelas agar bisnis yang Anda akan jalankan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah Anda harus optimis dalam menentukan ide. Maksudnya di sini misalnya jika Anda punya 2 ide atau lebih dari itu, pilihlah salah satu dari ide yang hasilnya lebih cepat. Dan untuk menjalankan sebuah bisnis harus tetap optimis. Jangan sampai berbisnis hanya di tengah jalan saja. Kita harus fokus sampai bisnis yang kita jalankan itu bisa sampai sukses. Dan yang terakhir, harus tetap aktif. Maksudnya di sini kita harus tetap aktif dengan memulai bisnis yang kita jalankan agar bisnis tetap terkontrol atau berkembang dengan baik. Dan kita harus memperhatikan pentingnya ide bisnis itu. Selanjutnya adalah pentingnya ide bisnis. Pertama, selalu berpusat pada pelanggan. Di sini di dalam membuka bisnis kita harus memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar di mana kita akan membangun bisnis. Di wilayah tersebut masyarakat lebih membutuhkan produksi yang mana agar kita mudah untuk mendapatkan pelanggan yang tetap. Dan yang kedua adalah kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan yang lebih banyak yang mana diminati masyarakat sekitar agar tetap mendapatkan pelanggan. Di sini kita harus tahu kebutuhan pelanggan agar apa yang kita produksi di dalam bisnis kita itu akan tetap terus berjalan dan hasilnya akan terus mengalir. Ketiga, memenuhi keinginan pelanggan. Memenuhi keinginan pelanggan ini sebagai dimana di dalam membuka bisnis itu kita harus paham keinginan dan kebutuhan para pelanggan kita. Menyelidiki lingkungan. Di sini menyelidiki lingkungan itu yang pertama menemukan sumber daya alam manusia, di mana merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas agar membantu perusahaan untuk lebih berkembang. Selanjutnya, menemukan sumber daya alam. Misalnya, produk batu bata yang harus dibuat di lokasi tanah yang berisi yang bisa kita manfaatkan. Dan yang terakhir, barang yang dapat didaur ulang. Seperti membuka usaha yang memanfaatkan barang yang dapat didaur ulang itu, yaitu plastik atau bungkusan-bungkusan bekas makanan. Mengenai bisnis daur ulang ini adalah sampah plastik yang sangat
mendapatkan untung yang besar dan mudah untuk dicari. Karena masyarakat Indonesia itu lebih banyak menggunakan sampah-sampah seperti sampah plastik. Selanjutnya, persaingan dengan produk asing. Persaingan dengan produk asing yang perlu diperhatikan adalah produk itu lebih baik daripada produk produk asing. Yang perlu kita perhatikan adalah produk itu lebih baik dari produk asing itu kita harus menjadikan produk lokal kita menjadikan bisnis dengan memiliki ide dan kreatif yang membuat produk kita menjadi lebih baik daripada produk luar negeri. Karena apa yang kita memproduksi itu lebih alami daripada produk-produk di luar negeri. Agar warga negara Indonesia kita itu tetap sehat, tetap mempunyai energi yang baik, kita harus memproduksi dari segi makanan atau membuka bisnis apapun itu dari yang alami dan yang terutamanya adalah dengan berbisnis dengan cara yang halal. Dan selanjutnya adalah memberikan sumber informasi. Seperti apa memberikan sumber informasi itu? Mari kita lihat, yaitu pertama, sumber informasi terpenting bagi bisnis pemula itu adalah 1. Pameran dan eksebisi. Dan yang kedua, dinas tenaga kerja. Ketiga, internet. Kelima, buku-buku yang dijual di toko. Sumber informasi dari yang kelima ini bisa kita manfaatkan. Di sini kita bisa mendapatkan informasi terupdate tentang bisnis-bisnis yang kita jalanin. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.